Halo, apa kabar murid-murid SMP Brigjen Katamso 1 Medan? Semoga kalian tetap sehat-sehat semuanya dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Jadi untuk video kali ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang peninggalan-peninggalan apa saja pada masa Hindu dan Buddha. Sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian bagaimana cara Hindu dan Buddha ini masuk ke Indonesia. Ada beberapa teori yang menyatakan bagaimana Hindu dan Buddha ini masuk ke Indonesia dan kerajaan-kerajaan apa saja yang berkembang di Indonesia ini. Oke, jadi ada banyak peninggalan-peninggalan pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia ini. Yang pertama itu ada candi, selanjutnya ada gapura, dan selanjutnya ada petirtaan, ada patung, ada relief, ada prasasti, dan kitab. Jadi kita langsung saja mengenai peninggalan-peninggalan apa saja pada masa Hindu dan Buddha ini. Yang pertama adalah candi dan stupa. Candi adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewa. Kalian pasti tahu bahwasannya Hindu dan Buddha ini menyembah dewa dan dewi. Ya, jadi candi itu merupakan suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat pemujaan dewa dan dewi. Jadi ada namanya lagi stupa. Stupa itu adalah bagian dari candi, yaitu berupa atapnya. Ini bisa kalian lihat, inilah bagian dari atap candi. Itu dinamakan dengan stupa. Jadi ini adalah gambaran dari Candi Prambanan terletak di Yogyakarta. Selanjutnya ada Candi Borobudur di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ya, ini gambar pertama ada stupanya Candi Borobudur. Yang kedua ada bangunan secara keseluruhan dari Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur termasuk salah satu keajaiban dunia. Selanjutnya ada gapura. Gapura ini merupakan bangunan berbentuk pintu gerbang. Jadi gapura ini adalah berbentuk pintu gerbang. Pintu gerbang itu berfungsi sebagai keluar dan masuknya orang-orang. Ya, jadi ada dua jenis gapura peninggalan masa Hindu dan Buddha, yaitu yang pertama gapura beratap peninggalan Majapahit di daerah Jawa Timur. Seperti kalian lihat, ini adalah bentuk dari gapura beratap. Gapuranya memiliki atap yang berbentuk menjorok ke atas. Ya, ini gambar gapura beratap. Selanjutnya ada gapura Uringin. Berbeda halnya dengan gapura yang sebelumnya, yaitu gapura ini adalah gapura bentuk pintu terbelah dua, sama-sama peninggalan Majapahit yang terletak di Trowulan juga di Jawa Timur, berarti berdekatan dengan gapura yang sebelumnya. Ya, kalian lihat di sini tidak memiliki atap dan hanya berbentuk pintu terbelah dua. Ini banyak bisa kalian lihat di Bali dan di daerah Jawa Timur. Terkhususnya ini adalah peninggalan-peninggalan Majapahit. Selanjutnya ada petirtaan.
Petirtaan itu adalah tempat pemandian suci yang sering digunakan oleh kalangan istana kerajaan. Berarti ini bukan tempat sembarang pemandian, bukan seperti kamar mandi ya kan? Bukan seperti kamar mandi, tapi ini adalah tempat pemandian suci. Jadi ini adalah contoh gambar dari petirtaan kuno, peninggalan Candi Belahan, daerah Jawa Timur juga. Selanjutnya ada gambar petirtaan kuno Candi Jolotundo di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi petirtaan ini berbentuk seperti kolam dan ada beberapa air mancur. Berbeda dengan petirtaan yang sebelumnya. Jadi udah paham sampai di situ kan? Selanjutnya ada patung atau arca. Arca sama halnya dengan patung, yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Ya. Jadi arca berbeda dengan patung pada umumnya, yang merupakan hasil seni yang dimaksudkan sebagai sebuah keindahan. Oleh karena itu, membuat sebuah arca tidaklah sesederhana membuat patung. Ya, jadi bedakan patung yang biasa dengan arca. Arca itu memiliki tingkat kesulitan pembuatan yang tinggi dan memiliki nilai seni yang tinggi. Seperti kalian lihat ini ada renda-rendanya kan? Apanya namanya ini? Rendanya ini kan? Atau relief-reliefnya. Selanjutnya ini adalah gambar dari arca Prajnaparamita, salah satu arca Jawa kuno terindah di Indonesia. Ini adalah patung gambar seseorang Pramita, yaitu makhluk yang mendedikasikan dirinya demi kebahagiaan makhluk selain dirinya. Nah, jadi dia ini dianggap sebagai orang yang suci. Namanya itu adalah Paramita, orang yang suci, atau disebut sebagai calon dewa. Itulah informasi yang dapat kita temui di berbagai sumber. Jadi boleh kalian cari atau kalian penasaran apa itu Prasnamirta ini. Boleh kalian cari di Google. Selanjutnya ada relief. Jadi relief ini adalah seni pahat dan ukir 3 dimensi. Berarti 3 dimensi itu kan bisa dilihat dari berbagai sudut, kecuali dari belakang, ya kan? Jadi ini adalah seni pahat berbentuk ukiran, biasanya dijumpai pada bangunan candi, kuil, monumen, tempat bersejarah kuno. Ya, jadi relief ini beginilah wujudnya. Kalau kalian nggak bisa lihat secara nyata, relief ini bisa kalian lihat di tempat-tempat bersejarah masa penjajahan, seperti di Makam Pahlawan di Jalan Sisingamangaraja. Bisa kalian tengok bentuk reliefnya seperti apa bentuknya. Itu relief bukan masa Hindu dan Buddha, tapi relief menggambarkan masa penjajahan atau masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini gambar adalah relief Karmawibangga yang berada di dinding Candi Borobudur. Ya, relief yang menggambarkan suatu cerita yang mempunyai korelasi sebab akibat. Jadi cerita dari relief ini mempunyai makna, yaitu cerita mengenai sebab akibat atau hukum karma. Jadi ada jalan ceritanya di relief tersebut. Ya, tidak hanya sebagai gambar yang biasa, tapi mempunyai makna dan jalan cerita tersendiri.
Selanjutnya ada prasasti. Prasasti ini adalah tulisan pada batu yang membuat berbagai informasi tentang sejarah. Prasasti juga bisa berbentuk piagam atau dokumen pada bahan keras dan tahan lama. Ya, tidak hanya dalam berbentuk batu aja, tapi bisa dalam berbentuk bahan keras agar bisa bertahan lama. Jadi ini adalah gambar contoh dari prasasti Canggal berisi tentang prasasti pendirian Lingga oleh Sanjaya. Jadi ini ada ceritanya di dalam batu ini. Cerita peninggalan Sanjaya. Ya, Sanjaya itu adalah raja pertama kerajaan Medang. Jadi di batu inilah diceritakan. Seperti kalian udah pernah nonton Naruto kan, ada dia batu peninggalan klan Uchiha ya kan. Jadi batu itu memiliki bahasa tersendiri yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya adalah prasasti Ciratreun. Prasasti ini merupakan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemui di tepi sungai Cireteun. Makanya namanya Cireteun. Ya, isi dari prasasti ini adalah sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak yang mulia Sang Punawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Jadi telapak kaki ini dulu dianggap sebagai simbol atau sebagai cap yang kita kenal sekarang sebagai stempel atau tanda tangan. Jadi pada zaman dulu orang menandai sesuatu itu dengan cara mencap kakinya atau mencapkan tangannya ke suatu benda. Ya, inilah prasasti Ciareteun. Ya, isinya boleh kalian lihat maknanya, apa sebenarnya makna dalam isi kalimat-kalimat di prasasti ini. Oke, selanjutnya adalah kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak hanya berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Nah, jadi inilah gambar dari bentuk kitab peninggalan Hindu dan Buddha. Ini adalah gambar kitab Kakawin Bharatayuda karya Empu Senda. Ya, isinya ini menceritakan tentang masa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk. Ya, Hayam Wuruk bisa kalian cari di internet siapa itu Hayam Wuruk, bagaimana perannya dalam kerajaan Majapahit. Nah, itu sering kalian dengar Prabu Hayam Wuruk ini, bahkan di TV-TV pun ada cerita tentang Hayam Wuruk. Selanjutnya adalah kitab Negara Kertagama. Ya, disebut juga dengan Kakawin Negara Kertagama. Nah, di sini kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca, berisi tentang banyak hal penting mengenai Raja Majapahit, keadaan kota, candi dan makam raja, upacara-upacara di kerajaan Majapahit, dan hal-hal lainnya. Oke, sampai di situ dulu materi yang Bapak berikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian mengenai masa Hindu dan Buddha, terkhususnya benda-benda peninggalannya. Oke, nanti Bapak akan buat video selanjutnya untuk materi-materi yang lain. Oke, sampai jumpa. Semoga tetap sehat dan
terus belajar. Terima kasih.